Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video kita yang ke-765 ya. Pertemuan ke-27 untuk bimbel tes CPNS-nya. Kita akan membahas mengenai semua tipe deret angka. Kemarin ada yang request di kolom komentar tentang bagaimanakah tipe-tipe deret angka. Langsung kita berikan sekarang. Nanti akan kita berikan latihan soalnya juga. Klik aja di kolom deskripsi. Simulasinya sudah kita berikan. Atau bergabung dengan grup Telegram saya. Nah, pola deret angka ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah satu pola. Ada yang terdiri dari dua pola. Dan ada yang terdiri dari tiga pola. Nah, tentunya kita harus sering-sering berlatih. Kalau satu pola lebih mudah. Tapi kalau ada dua pola, tiga pola, maka kita butuh sering-sering latihan. Kita akan bahas mulai dari yang pertama yang terdiri dari satu pola. Misalnya di sini adalah pola penjumlahan. Kalau kita perhatikan untuk pola penjumlahan, di sini adalah 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan ke 11. Ini hasilnya adalah penambahan terus ya. 1 ke 3 ini kan ditambah dengan 2. Ini juga ditambah 2, ditambah 2, ya kan standar ini pengantar saja. Ditambah 2 otomatis 11 ke titik-titik di sini juga harus ditambah dengan 2. 11 ditambah 2 adalah 13 di sini. Nah, selesai. Jawabannya adalah 13. Ini kalau pola penjumlahan. Ada lagi yang satu pola ini adalah polanya pengurangan. Misalnya adalah seperti ini. Ini mulai dari 46 menuju ke 39. Ini kan dikurangi dengan 7. 39 ke 32 juga dikurangi dengan 7. 32 ke 25 juga dikurangi dengan 7. Sehingga 25 ini juga harus dikurangi dengan 7. 25 kurangi 7 adalah 18. Jadi jawabannya adalah 18 ini. Ini kalau satu pola bentuknya adalah pengurangan. Terlihat dari angkanya menurun terus ya. Angka yang pertama, kedua, ketiga seterusnya itu menurun terus. Pola berikutnya adalah pola perkalian. Di sini akan terlihat 6, 12, 24. 6 ke 12 ini kan jelas dikalikan dengan 2. 12 ke 24 juga dikali dengan 2. Sehingga ini juga harus sama. Dikali dengan 2. 48. Ini kalau polanya pola perkalian. Yang keempat adalah pola pembagian. Kalau pembagian juga turun ya. Kalau perkalian naik, kalau pembagiannya angkanya turun terus ya. 96 ke 48 ini kan juga dibagi dengan 2. 48 ke 24 dibagi dengan 2. Otomatis di sini juga harus dibagi dengan 2. 24 bagi 2 12. Ya, ini adalah ciri untuk satu pola. Ada selain pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian yang terdiri dari satu pola juga ada yang lain. Misalnya di sini bentuknya adalah bilangan kuadrat atau berbentuk pangkat juga ada. Misalnya di sini ada angka 4, 9, kemudian 16, kemudian ini 25 ya, bukan 26. 25 ini. 25 seperti itu. Nah, ini 4 ini kan 2 pangkat 2. 9 ini 3 pangkat 2. 16 4 pangkat 2, 25 ini 5 pangkat 2. Otomatis di sini harusnya adalah 6 pangkat 2. Berarti di sini jawabannya adalah 36. Seperti itu. Ini kalau pola-pola bilangan kuadrat yang berbentuk pangkat. Ada nanti macam-macam. Ada yang pangkat baru tambah 1, pangkat tambah 2. Yang penting sering ikuti latihan aja. Nanti akan terbiasa dan muncul feeling tersendiri kok nanti. Kemudian pola berikutnya di sini ada pola penjumlahan yang meningkat atau pola penjumlahan yang menurun. Misalnya di sini kalau kita lihat dari 3 ke 7, 13, 21 ini kan naik terus. Berarti ini kan bisa dipastikan penjumlahan. 3 ke 7 ini kan ditambah dengan 4. Oke. Kemudian ternyata 7 ke 13 ini ditambah dengan 6. Oh, naik ternyata walaupun penjumlahan tapi penjumlahannya naik. Dari 13 ke 21 ternyata di sini ditambah dengan 8. Oh, di sini tambah 4, tambah 6, tambah 8. Berarti ini ditambah dengan 10. 21 ditambah dengan 10, 31. Nah, ini kalau polanya
penjumlahan yang meningkat ataupun penjumlahan yang menurun. Atau coba lagi kita berikan pola. Ini kan yang penjumlahan yang menurun. Coba ya, kita coba. Ini kan pengurangan, berarti ini pengurangan yang meningkat atau pengurangan yang menurun. 22 menjadi 21 dikurangi 1. Ternyata 21 ke 19 di sini kan dikurangi dengan 2. Oh, pengurangannya naik di sini, meningkat ya. 19 ke 16 di sini dikurangi dengan 3, dikurangi 1, dikurangi 2, dikurangi 3. Maka selanjutnya ini harusnya 16 ini harus dikurangi dengan 4. 16 dikurangi 4 di sini adalah 12. Jawabannya adalah 12. Ini untuk pengurangan yang meningkat. Ada nanti juga pengurangan yang menurun ya. Terserah pembuat soal, yang penting kita sering berlatih saja ya. Kemudian ada lagi yang satu pola yang lebih istimewa di sini adalah deret Fibonacci ya. Jumlah dua angka bilangan yang ada di depannya. Misalnya di sini bilangan di depannya adalah 11. Berarti ini 2 itu dari 1 tambah 1, 2. Kemudian 3 ini dari 1 tambah 2, hasilnya 3. Kemudian 2 tambah 3, hasilnya 5. Kemudian 3 tambah 5, 8. Berarti titik-titik ini adalah hasil penjumlahan antara 5 ditambah 8. Ini adalah 13. Ini ada yang pola seperti ini juga. Ini adalah pola yang satu angka. Untuk pola yang dua angka itu adalah gabungan dari pola-pola yang saya ceritakan di depan tadi. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, variasi itu. Ini untuk dua pola. Misalkan di sini saya buat dua pola, yaitu gabungan antara penjumlahan dan penjumlahan. Misalnya di sini ada 22. Cirinya lihat ini. 22, 24, 25, kemudian 28, ada lagi 28. Lihat ada 32, ada 31. Ketika dari awal ini naik terus, tiba-tiba naik ke 32, turun 31, berarti ini dipastikan tidak satu pola. Kalau satu pola itu stabil, naik terus, turun terus. Ini habis naik sampai ke 32, turun 31. Berarti di sini lebih dari satu pola. Kemungkinan ada dua pola. Kita coba lihat saja, dari 22 ini ke 25, ini kan ditambah dengan 3. Nah, 25 ke 28 juga ternyata ditambah dengan 3 juga. 28 ke 31 ditambah dengan 3. Otomatis 31 ke titik-titik ini juga harus ditambah dengan 3. 31 tambah 3 adalah 34. Ini berarti 34. Sementara yang bawah ini pola berikutnya 24 ke 28 ya. Ini kan ditambah dengan 4. Sementara 28 ke 32 juga ditambah dengan 4. Berarti 32 ke titik-titik ini juga harus ditambah dengan 4. 32 tambah 4 adalah 36. Jadi jawabannya adalah 36 dan 34. Ini untuk dua pola gabungan antara penjumlahan dan penjumlahan. Ada juga pola berikutnya, yaitu gabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Cirinya kita lihat, ada beberapa angka dari 45 turun ya. Turun 43, turun lagi, turun 39, turun 35, turun 35, stagnan di sini 35. Ini turun 30, naik lagi 31. Kemungkinan ini ada dua pola. Caranya seperti tadi. Coba saja dari 45, ini kan pasti lompat ini. Lompat 40. Ini dikurangi 5. Ini ada 35 kelipatan 5, ada 30 juga kelipatan 5. Berarti di sini seperti ini. Kurangi 5. 35 ke 30 dikurangi 5 juga. Nah, 30 ke titik-titik ini juga harus sama, dikurangi dengan 5. Berarti di sini posisinya adalah 25. Sementara 43 ke 39 ini kan dikurangi dengan 4. Kemudian 39 ke 35 juga dikurangi 4 kan? Nah, 35 ke 31 juga dikurangi 4. Berarti di sini bisa pasti dikurangi 4 juga. 31 dikurangi 4 adalah 27. Jadi jawabannya adalah 25 dan 27. Seperti itu. Ini untuk pola gabungan penjumlahan dan pengurangan. Oke, berikutnya ini untuk contoh
3 pola. Untuk contoh 3 pola di sini, kita kalau nggak terbiasa juga bingung juga ini. Kalau kita perhatikan di sini ada angka 32, jarak 2 angka ada 32, jarak 2 angka ada 32 lagi. Di sini ada angka 32 yang stabil. Ya, setiap jarak 2 angka ada angka 32. Kemudian 32 yang ini sebagai pengecoh saja. Kalau kita lihat dari 28 ini, saya kasih warna yang lain. Dari 28 ini ke 32 ini ditambah 4. 32 ke 36 juga sama, ditambah 4. Maka 36 ke titik-titik ini juga wajib ditambah 4. Jawabannya di sini 40. Sementara itu, angka berikutnya yang 26 ke 32 ini ternyata ditambah dengan 6. Sementara itu 32 ke 39 ternyata ditambah 7. Oh, pasti tambah 6 tambah 7 ini berarti tambah 8. Dari 39 ditambah dengan 8, 47. Jawabannya adalah 40 dan 47. Ini adalah contoh untuk 3 pola. Untuk pemantapan, maka kita berikan latihan soalnya saja langsung. Misalnya ada contoh ini 1, 3, 4, 6, 9, kemudian 16, 24, 25, 48. Kalau kita lihat, ini tidak mungkin hanya satu pola, karena selisihnya sedikit berbeda. Kalau kita lihat di sini, dari 1 ke 3 ini kan selisih 2. Ini 1, ini 2, kemudian ini 6 ke 9 selisih 3. Tentu ini tidak satu pola. Bisa dipastikan 2 atau 3 pola. Kalau kita coba cek dengan 2 pola saja dulu. Dari 1 kalau ke 4 ini ditambah dengan 3. Sementara dari 4 ke 9 ini ternyata ditambah 5. Dari 9 ke 16 ternyata di sini ditambah dengan 7. 9 ke 25 berarti di sini ditambah dengan 9. Oh, pasti 2 pola. Tinggal lihat pola ke 3 ke 6. 3 ke 6 ini bisa ditambah, bisa dikali, ya kan? 3 tambah 3, 6. Atau bisa 3 dikali 2 juga bisa. Kita lihat yang lain dulu. 6 nanti ke titik-titik, belum bisa kita tentukan. Titik-titik ke 24, 24 ke 48. Ternyata 24 ke 48 ini kan nggak mungkin ditambah. Ini kan pasti dikali dengan 2. Berarti opsi ini tidak ditambah. Pasti ini dikali dengan 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Jawabannya berarti di sini. Cek saja. 12 kali 2. Hasilnya 24. 24 kali 2, 48. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu cara analisanya untuk latihan deretnya. Jika masih ragu-ragu, ini saya tadi kan masih ragu-ragu antara 3 ke 6 ini kan ragu-ragu, maka kita cari pola yang lain di angka yang lain, itu sebagai kode yang tepatnya, yang fixnya yang mana. Lanjut kita di soal berikutnya untuk nomor 2. Di soal nomor 2 di sini adalah 2, 4, 6, 12, kemudian 14, 30, 60, 62. Ini tentunya juga tidak satu pola kalau kita perhatikan. Dari mana saya bisa membuktikan ini tidak satu pola? Kalau kita lihat dari 30 ke 60 sangat tinggi selisihnya. Ternyata di sini dari 60 ke 62 kecil, berarti nggak mungkin ini satu pola. Pasti lebih dari satu pola. 2 pola bisa atau 3 pola. Kita coba cek pakai 2 pola dulu. Dari angka 2 ini menuju ke 6. Ini kan bisa ditambah 4, bisa dikali 3. Lihat saja dari 4 ke 16, ke 14 ya. Dari 6 ke 14. Ini berarti pasti nggak bisa dikali kan. 6 ke 14 ya ini kan nggak bisa dikali. Berarti ini kan ditambah. 2 ke 6 ini kan ditambah dengan 4. Kemudian 6 ke 14 di sini ditambah dengan 8. 14 ke 30 di sini ditambah 16. Oh, penjumlahan dengan peningkatan 2 kali lipatnya. Tambah 4, 2 kali lipatnya ditambah 8, 2 kali lipatnya tambah 16, 2 kali lipatnya ditambah dengan 32, hasilnya 62. Kemudian untuk titik-titik ini berarti dari 4 ke 12
ini bisa ditambah atau bisa dikali dengan 3. Lihat saja di sini dari 12 ke titik-titik, kemudian dari titik-titik ke 60. Kita coba cek saja. Kalau kita kali apakah mungkin 4 kali 3 itu 12, 12 kali 3 36, 36 kali 3 tentu 96. Berarti di sini bukan dikali. Coba pakai tambah gitu solusinya kalau kita ingin coba seperti itu. 4 menjadi 12 ini kan ditambah dengan 8. 12 ke titik-titik ditambah berapa ini? Apakah ditambah 8? Cek saja. 12 tambah 8 20. 20 tambah 8. Nggak mungkin ini, nggak mungkin tambah 8 stabil. Atau hampir mirip dengan atasnya, dengan perkalian 2 kali lipatnya. Berarti di sini tambah 16. 12 tambah 16 di sini adalah 28. 28 ditambah 2 kali lipatnya 32 60. Oh, berarti di sini adalah 28. Seperti itu analisanya ya. Sering coba-coba, sering berlatih tentunya akan muncul feeling-feeling tersendiri bagaimana tipe-tipe soal untuk deret angka seperti ini. Oke, ini masih mudah. Nah, nomor 3 ini yang berbeda lagi. Penjumlahan tapi mainnya desimal. Nah, lihat di sini ada dari 1 ternyata turun 0,5, naik lagi, turun, naik. Tentu ini tidak satu pola ya kan? Pasti lebih dari satu pola karena naik turun, nggak mungkin satu pola. Kita coba ceknya pakai 2 pola dulu. Dari 1 ke 0,5. Ini bisa dibagi 2, bisa dikurangi 0,5. Ceknya lagi adalah dari 0,5 ke 0,125. Oh, berarti ini tidak dikurangi tapi pasti dibagi. 1 menjadi 0,5 dibagi 2. 0,5 dibagi 2 hasilnya adalah 0,25. 0,25 dibagi 2 hasilnya adalah 0,125. Nah, ke titik-titik berarti 0,125 ini harus dibagi dengan 2. 0,125 kalau dibagi 2 ini adalah 0,0625. Oh, kecil ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk titik-titik ini pasti rutenya dari ini. Titik-titik ke 1,5, 1,5 ke 1,8, 1,8-nya ke 2,1. Ternyata perbedaan angkanya nggak seberapa drastis. Ternyata kalau kita lihat di sini dari 1,5 ke 1,8 ini kan ditambah dengan 0,3. 1,8 ke 2,1 juga ditambah 0,3. Berarti titik-titik ditambah 0,3 harus 1,5. Berarti di sini jawabannya pasti 1,2. Karena 1,2 ditambah 0,3 hasilnya adalah 1,5. Jawabannya adalah 1,2,00625. Pilihan jawaban yang E. Nah, ini pola-pola yang lain, bentuk-bentuk yang lain, tidak hanya pecahan, ada desimal juga ya. Makanya saran saya untuk deret-deret seperti ini silakan sering-sering berlatih saja. Kemudian untuk soal nomor 4 juga desimal lagi ya, desimal lagi dari 0,7 atau 0,70, 0,70 ya membacanya, 0,70 ke 1,3 naik ya. Naik ke 1,9, naik ke 2,5, naik terus di sini. Kemungkinan di sini satu pola ya. Kalau saya lihat naik terus. Kemudian tinggal lihat selisihnya saja. Dari 0,7 ke 1,3 ya. Ini kan pasti ditambah ya. 0,70 ke 1,30 ini kan ditambah dengan 0,5, 0,6 ya. Kemudian 1,3-nya ke 1,9 juga ditambah 0,6. 1,9 ke 2,5 juga ditambah 0,6 juga, maka ini juga harus ditambah dengan 0,6 ya. 2,5 ditambah dengan 0,6 adalah 3,1 atau bisa ditulis 3,10. Pilihan jawaban yang C. Lebih sederhana kalau ini yang nomor 4, lebih kompleks yang nomor 3 tadi yang butuh analisa yang lain. Kalau kita masuk ke soal nomor 5 sekarang ya. Di soal nomor 5 negatif ini ya. Tadi ada desimal, ini adalah negatif. 0, negatif 3, 8. Lihat dari 8 ke 6 ke 12 tentu ini tidak satu pola. Tapi kalau kita perhatikan ada sedikit keistimewaan di sini, ada sedikit perbedaan. Kalau kita teliti di sini ada angka, saya kasih warna kuning saja. Di sini ada angka negatif. Oke. Negatif 8. Jarak 2 angka ketemu lagi negatif 8.
Jarak 2 angka ketemu lagi negatif 8. Oh, berarti ini bisa dipastikan ini 3 pola ya. Bisa dipastikan ini adalah 3 pola. Berarti ini dari negatif 3 ke negatif 6, negatif 6 ke titik-titik. Kemudian yang bawah ini, yang bawah kita pakai dari titik-titik ke negatif 12, negatif 12 ke negatif 24. Lihat, dari negatif 3 ke negatif 6, ini kan dikali dengan 2. Negatif 6 dikali dengan 2, negatif 12. Negatif 12 ke negatif 24 juga dikalikan dengan 2. Berarti ini titik-titik dikali dengan 2, hasilnya adalah negatif 12. Berarti bisa dipastikan ini negatif 6. Jawabannya negatif 6 sama negatif 12. Jawabannya pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat. Berikan like, kemudian silakan berlangganan dengan klik subscribe gratis, tidak berbayar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.